Selama berabad-abad, negara-negara telah menjadi unit kontrol ekonomi awal. Struktur yang dibangun di era industri untuk melindungi sumber daya fisik dan memfasilitasi pajak, tetapi saat ini dunia sangat terhubung melalui jaringan digital, informasi, keuangan, lingkungan, dan teknologi beredar bebas melintasi perbatasan. Namun, peraturan, mata uang, dan standar lingkungan tetap terbatas dalam yurisdiksi yang tersebar. Struktur usang ini adalah hambatan yang menghalangi respon efektif dan terkoordinasi yang dibutuhkan peradaban dunia saat ini. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara jaringan Pi dan pertumbuhan sistem ekonomi supranasional yang dianalisis, di mana hal ini sangat perlu untuk kita para pionir sebagai pengetahuan yang sangat fundamental yang harus diketahui selama kita mengikuti proyek berskala besar Pi Network yang kita banggakan. Tentunya melalui sejumlah harapan terbaik, ada nilai yang positif, sebuah nilai yang membawa kita untuk kesejahteraan finansial kita dan keluarga kita tercinta ke depan. Sebelum admin lanjutkan, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek Pi Network, proyek ambisius, proyek kontroversi, di mana hal ini sudah barang tentu. Kenapa terjadi demikian? Karena seiring perjalanan dan perkembangan proyek ini telah sangat cukup memakan waktu yang begitu lama. Tentunya bagi sebagian orang yang tidak persis mengikuti perkembangannya akan merasa sangat sia-sia. Akan tetapi, bagi para pionir sejati yang mengetahui seluruh perkembangan proyek Pi Network melalui white paper yang ada di beranda akun masing-masing, hal ini cukup menjadi bukti dan fakta yang nyata yang pada akhirnya melahirkan rasa optimisme, tersimpan harapan besar pada proyek ini. Sahabat Yasdar, jaringan Pi dan pertumbuhan sistem ekonomi supranasional menjelajahi kemungkinan ekonomi dunia setelah era nasional. Dari perbatasan blockchain, bagaimana jaringan Pi mendefinisikan ulang ekonomi global? Akhir mata uang nasional, di mana jaringan Pi dan pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil sebenarnya. Mengapa kita membutuhkan ratusan mata uang dan seperangkat aturan di satu planet? Ini
Lagi-lagi, bukan hanya pertanyaan filosofis. Di era digital, itu telah menjadi cerminan kritis pada konflik struktural masyarakat global kita. Dan jaringan Pi sekarang meningkat menjadi salah satu jawaban yang paling realistis untuk pertanyaan tersebut. Di mana kehadiran Pi Network setidaknya secara fundamental meliputi cakupan yang sangat luas. Di antaranya, berbicara mengenai ekonomi negara atau bangsa hanyalah kebiasaan, bukan evolusi akhir. Selama berabad-abad, negara ataupun bangsa telah menjadi unit kontrol ekonomi awal. Struktur yang dibangun di era industri untuk melindungi sumber daya fisik dan memfasilitasi pajak. Tetapi saat ini, dunia sangat terhubung melalui jaringan digital, informasi, keuangan, lingkungan, dan teknologi beredar bebas melintasi semua perbatasan. Namun, peraturan, mata uang, dan standar lingkungan tetap terbatas dalam yurisdiksi yang tersebar. Struktur usang ini adalah hambatan yang menghalangi respon efektif dan terkoordinasi yang dibutuhkan peradaban dunia saat ini. Kemudian yang kedua, Pi Network melalui protokol untuk peradaban ekonomi zaman baru. Pi Network bukan lagi sekedar mata uang digital, sebaliknya, ia telah berkembang menjadi protokol untuk pengelolaan peradaban modern yang melintasi batas negara dan otoritas pusat. Dengan cakupan beberapa fitur utama antara lain mencakup mata uang digital supranasional, penambangan berbasis portofolio, nilai yang diperoleh dari kontribusi. Kemudian berbicara mengenai nilai global atau yang saat ini digaung-gaungkan sebagai GCP sebagai satuan nilai total. Kemudian struktur organisasi berdasarkan DAO yang dimiliki dan dikendalikan oleh komunitas. Otomatis kontrak cerdas sepanjang siklus hidup dari produksi hingga distribusi penjualan dan analisis. Model ini menyediakan infrastruktur untuk ekonomi digital berbasis masyarakat dan kepercayaan setelah era nasional. Akan tetapi, cakupan ini juga meliputi bentrokan dengan sistem tradisional yang tidak bisa dihindari jika diterapkan secara luas dan diintegrasikan ke institusi. Jaringan Pi pasti akan berbenturan dengan fondasi sistem yang telah ada sebelumnya. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Selanjutnya kita masih berbicara dengan proyek Pi Network berhadapan dengan tantangan terhadap mata uang nasional. Melemahnya kontrol keuangan pemerintah, di mana organisasi DAO menggantikan organisasi yang memutuskan keuangan dengan skala yang dimaksud adalah dominasi perusahaan tradisional yang rusak. Sistem pajak berjuang untuk beradaptasi, di mana kontrak cerdas mengurangi visibilitas dan perpajakan. Juga tidak kalah penting berhubungan dengan kendala bank sentral, di mana instrumen kebijakan akan kehilangan pengaruh pada aliran uang terdesentralisasi. Maka disinilah hadirnya kedaulatan dan penyatuan negara dan bangsa-bangsa yang ada di seluruh penjuru dunia dengan kekuatan perusahaan mulai bergetar pada intinya menuju desentralisasi ekonomi global. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai prinsip ekonomi pasca nasional. Ekonomi baru yang menggunakan infrastruktur Pi dapat mengikuti prinsip-prinsip yang paling mendasar, meliputi akses bebas perbatasan. Semua orang di mana saja dapat berpartisipasi secara setara tanpa perbedaan klaster ekonomi, perbedaan ras ataupun suku, termasuk perbedaan keyakinan. Selanjutnya, transaksi yang berbasis kepercayaan di mana pertukaran transparan melalui blockchain dan kontrak pintar. Adanya kontrol yang terdesentralisasi, tata kelola kolektif bukan oleh grup elit,
bukan oleh segelintir orang, bukan oleh siapapun yang memiliki nilai lebih pada kekayaan finansial. Pengembalian kontribusi, di mana kontribusi menciptakan nilai, bukan kepemilikan ekuitas. Dan seterusnya berhubungan dengan keberlanjutan berdasarkan desain, di mana kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan tujuan lingkungan dan sosial ini bukan teori abstrak, sudah diuji dan diterapkan di ekosistem P-Network. Maka layak untuk kita perhatikan perkembangan proyek P-Network ini pasca peluncuran jaringan terbuka yang baru persepuluhnya. Kita lihat titik balik September 2025 dan seterusnya. Jika jaringan P diimplementasikan secara luas dalam infrastruktur inti pada September 2025, kita mungkin telah melihat awal dari pergeseran bersejarah. Munculnya mata uang cadangan digital P dapat menjadi emas digital. Reformasi struktur perusahaan tradisional diserap ke dalam DAO atau platform komunitas. Tentunya perubahan arus nilai global ini dari suatu bangsa ke ekonomi yang digerakkan oleh ekosistem merupakan bentuk daripada evolution in good government community. Tentunya ini bukan hanya sekedar perubahan teknologi, bukan hanya sekedar perubahan sosial, bukan hanya sekedar perubahan budaya dan mindset semua penduduk dunia ini, akan tetapi lebih mengarah kepada tatanan ekonomi baru yang didasari oleh 3 kali lipat uang, organisasi, dan tata kelola yang nyata. Sahabat Yasdar, saat ini kita baru melihat dan menyaksikan betapa pergerakan proyek P-Network. Apalagi ketika kita melihat dan melirik nilai sejatinya yang ada di bursa, tentunya hal ini tidak akan memiliki nilai stagnan. Akan terjadi fluktuatif dan bukan hanya berlaku untuk P-Network, tetapi berlaku untuk semua jenis kripto, baik itu pendatang baru maupun kripto-kripto yang ada di papan atas. Inilah yang harus kita yakini, bahwa perubahan itu pasti ada, perubahan itu pasti nyata, akan tetapi waktu yang berjalan ini perlu kita buktikan. Jangan pernah kita berhenti sebelum kita singgah di garis finish. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network. Jalani prosesnya dengan baik. Biarkan semua kebisingan senantiasa meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur kesuksesan di masa depan adalah harapan kita semua untuk kita dan keluarga kita tercinta. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.